Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pagi ini kita mau belajar sama-sama apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Wow, ketika Tuhan memberikan apa? Sesuatu kepada kita. Nah, sesuatu itu apa? Nah, nanti dijelaskan. Mari kita buka Matius 25. Artinya ketika judul tadi ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita juga maknanya ketika sama dengan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Jadi artinya cukup luas. Matius 25 ayat 14-15. Saya mau ajak kita baca dua ayat ini bersama-sama. Mulai dari ayat 14 yang sudah terpampang ini. Oke, 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terus 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sampai ke penjelasan yang barusan kita baca, kalau kita perhatikan di Alkitab kita, di Matius 25, isinya terdapat berapa? 3 perikop. Ya. Ada tentang gadis bijak dan gadis bodoh, itu perikop yang pertamanya. Perikop yang keduanya tentang hamba-hamba yang dipercayakan talenta. Dan yang ketiga adalah tentang, di situ judulnya penghakiman terakhir, yaitu tentang sikap yang dilakukan para pemercaya ketika diperhadapkan dengan berbagai situasi pengujian, ya. Dan ketiganya sama. Tiga perikop itu kesimpulannya adalah semua pihak di 3 kisah itu diminta pertanggungjawabannya ketika Sang Tuhan datang. Ya. Jadi dalam semua perumpamaan ini sebetulnya Tuhan lagi memberikan suatu penekanan, ya. Ini bicara umum dulu di Matius 25. Bahwa setiap kita tahu kedatangan Tuhan dengan segala tanda-tandanya semakin dekat meskipun kita nggak tahu kapan, ya. Nah, dalam semua perumpamaan yang kita dengar semua 3 kisah ini, Tuhan memberikan penekanan bahwa menantikan kedatangan Sang Tuhan adalah penantian di dalam sebuah tanggung jawab. Dalam sebuah apa? Tanggung jawab, ya. Jadi mereka orang-orang yang dipercayakan ini tidak menantikan Tuhan mereka di dalam keadaan menganggur, ya. Dan setiap bagian daripada 3 perumpamaan di atas menekankan relasi Tuhan hamba. Jadi ada kesamaan-kesamaan. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita baca satu pasal ada 3 kisah ini. Nah itu kalau kita perhatikan, oh ada kaitannya, kandungannya sama, ya. Semuanya memiliki tugas, dan tugas yang mereka harus jalankan itu adalah tugas yang penting, katakan penting. Mau bilang pentingnya, pas yang lain semangat, pas bilang penting gitu ya. Semua tugasnya adalah penting, nah gitu. Soalnya ini yang mau ditekankan tuh ini, penting semua yang dipercayakan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang dipercayakan tugas dan tanggung jawab biasa yang dimana mereka bisa mempermainkannya, nggak ada. Kalau kita perhatikan masing-masing kisah itu, semuanya berbeda tentang hal yang penting. Ya. Misalnya tugas gadis-gadis menyambut kedatangan sang pengantin adalah tugas yang penting. Ya. Penuh dengan perhatian dalam penantian, ya, menyambut si mempelai datang itu, di mana mereka harus tetap berjaga-jaga dengan obor yang tetap menyala, di mana obor itu butuh minyak, mereka harus bersiap-siap dengan minyak yang harus selalu tersedia. Karena apa? Sang mempelai itu nggak tahu kapan datangnya. Ya. Terus hamba-hamba yang dipercayakan talenta sama Sang Tuan, ini merupakan hamba-hamba yang dipercayakan suatu kehormatan bisa ngelola milik Sang Tuannya sementara Tuannya pergi. Ini kan orang-orang kepercayaan. Nah terus yang ketiga sama. Tugas para pemercaya dalam bersikap menghadapi berbagai situasi pengujian langsung dari Tuhan yang hadir di dalam setiap pengujian itu. Yang ujungnya adalah keputusan Sang Tuhan untuk memisahkan antara kambing dan domba. Wow, jadi
Semuanya adalah tanggung jawab penting yang dipercayakan oleh Sang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman yang diberikan kepada kita untuk mendasari pesannya adalah yang kedua tadi, tentang hamba yang dipercayakan sejumlah talenta sama tuannya, ya. Jadi kita di awal udah ngerti kurang lebih ya, wow, ada sesuatu yang dipercayakan, ya. Jadi yang firman yang mendasari adalah yang tadi, yang tentang talenta, ya. Di mana Tuhan ada Tuhan yang mau ke luar negeri dan mempercayakan kepada hamba-hambanya sejumlah talenta untuk suatu hari waktu dia pulang, dia akan mengadakan perhitungan dengan para hamba-hambanya. Nah, 3 orang hamba ini dipercayakan talenta, ya, sesuatu yang berharga dari Tuhan mereka. Jadi kalau kita mendengar talenta, jangan salah mengartikan. Talenta itu enggak sesederhana cuman artinya bakat seperti yang sering kita dengar. Kalau talenta yang dimaksud di sini artinya apa Bapak Ibu? Uang, harta. Ya, artinya yang dipercayakan kepada hamba-hamba ini adalah sesuatu yang berharga dari Tuhan mereka. Ya. Jadi talenta adalah mata uang ya pada masa itu. Jadi bukan semata-mata bakat, ya. Mungkin bakat kalau mau diperluas, mungkin bakat salah satunya, ya. Tetapi artinya bisa luas sekali, ya. Melainkan berupa hal berharga apa saja yang Tuhan percayakan. Jadi makna talenta ini adalah hal berharga apa saja yang Tuhan percayakan. Ya. Si para hamba-hamba ini hamba-hamba yang menerima ini berbicara orang-orang yang diberikan otoritas dari Sang Tuhan untuk mengelola, memutuskan yang perlu guna mengusahakan sesuatu yang berharga yang dipercayakan Tuhannya. Iya kan? Ini kan orang-orang yang diberikan kepercayaan. Kenapa? Sang Tuhan mau pergi ke luar negeri untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, kepada hamba-hamba ini diberikan talenta-talenta tadi, sesuatu yang berharga tadi, terus Tuhannya pergi. Artinya orang-orang ini kan dipercayakan untuk memutuskan, untuk bertindak untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan oleh Sang Tuhan. Jadi mereka adalah sebetulnya bukan hamba-hamba yang biasa. Ya. Tapi mereka adalah hamba-hamba yang dipercayakan karena gak semua hamba dipanggil kan di sini kan, hanya 3 kan. 1 dikasih 5, 1 dikasih 2, 1 dikasih 1. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipercayakan sejumlah talenta dengan besaran yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan sama Sang Tuhan. Wow, sampai di sini kita bisa memahami bahwa wow, ini sesuatu yang berharga, bernilai yang dipercayakan Sang Tuhan. Ini juga bisa berbicara bahwa wow, ada sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang Tuhan percayakan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ya, oke. Nah, mendapatkan kepercayaan besar seperti itu, tentu seharusnya membuat para hamba itu menjadi wow, aduh suatu kehormatan sekali nih. Ya, ada rasa takut dan gentar, maksudnya wow, sesuatu yang berharga yang Sang Tuhan percayakan. Mereka seharusnya merasa, aduh siapakah aku sih sampai dipercayakan hal seperti ini, gitu. Ya, merasa nggak layak, itulah sebabnya mereka dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan tekun, takut, dan gentar. Karena apa? Menyadari bahwa yang dipercayakan ini bukan main-main. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Ya. Saya lagi mengembalikan kisah ini ke posisi yang seharusnya bahwa ini sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba dalam kisah itu dan termasuk kepada kita di masa sekarang. Sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang harus diresponi dengan sungguh-sungguh, takut dan gentar. Ya. Kedua, hamba yang pertama, hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta, itu mereka bersikap dengan penuh tanggung jawab. Waduh,
siapakah aku kok dipercayakan 5 talenta? Yang 2 mungkin berkata, siapakah aku kok aku dipercayakan dengan 2 talenta ini? Dan apa yang terjadi? Mereka betul-betul kelola, mereka betul-betul kembangkan demi untuk apa? Mereka nggak tahu kapan Sang Tuhan datang, tetapi yang pasti mereka punya, kalau Sang Tuhan datang aku akan mempertanggungjawabkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dan terjadilah kan, Tuhannya datang, mereka mempertanggungjawabkan. Ini berbeda dengan hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta, ya. Mereka seolah-olah seperti nganggap remeh, ya. Apa sih 1 talenta? Ya, apa sih artinya? Yang lain 5, yang lain 2. Tapi aku 1, apa sih artinya 1 talenta yang diberikan? Nah, di mata Tuhannya, tindakan yang dilakukan si hamba yang menerima 1 talenta, dia dikatakan hamba yang malas dan jahat. Malas karena dia nggak bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan. Jahat karena dia menyangka ini tuannya tuh lagi cari keuntungan buat dirinya sendiri. Nyuruh-nyuruh gue gitu ya. Nah makanya di mata Tuhan sikap yang seperti itu jahat. Apa sih ngeberat-beratin gitu. Oke. Nah perumpamaan ini ditutup dengan pemberian kepercayaan yang besar kepada hamba yang pertama dan kedua. Samba-sambaku ya, engkau hambaku yang baik dan setia, maka dikasih turut masuk dalam kebahagiaan tuannya. Ya. Yang ke-1 yang menghasilkan 5 talenta, yang kedua yang menghasilkan 2 talenta, ya, namun beda dengan yang ketiga. Ya. Artinya siapa yang gagal menjalankan kepercayaan yang diberikan, dia nggak akan diberikan kepercayaan lagi. Bahkan talenta yang diberikan kepada si hamba 1 talenta itu diambil dan diberikan kepada si hamba yang diberikan 5 talenta. Nah kalau kita lihat ini prinsip kerajaan surga tuh beda dengan prinsip pemikiran orang biasa pada umumnya. Orang pada umumnya kan kasihanlah ya, engkau kan punya 5, kasih dong ke yang 1, kan kepemikiran orang kan seperti itu. Tetapi kalau di dalam sistem kerajaan surga, you dipercayakan 1, you nggak anggap remeh, you nggak bertanggung jawab, diambil dikasih kepada yang 5. Oke lanjut, nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Apapun yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, berupa, baik itu berupa materi ya, karena talenta bicara soal uang atau harta yang berharga. Nah di dalam pengertian masa sekarang yang dimaksud dengan talenta itu artinya bisa materi yang dipercayakan, bisa. Terus uang bisa di dalamnya ya, terus bakat dan kemampuan bisa termasuk di situ. Apalagi manusia atau jiwa yang dipercayakan, ya. Gift dari Tuhan, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jabatan bisa nggak? Bisa jabatan, ya. Dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan kalau saya, Pak kurang, kalau ini gimana? Bisa termasuk sesuatu yang berharga yang Tuhan percayakan kepada saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita harus hargai, lalu dikelola dan dikembangkan. Ya. Segala sesuatu yang apabila kita tahu dari mana itu berasal dan siapa yang menganugerahkannya akan berbeda dalam cara kita menerimanya. Ya kan? Sesuatu yang apabila kita tahu dari mana itu berasal dan siapa yang menganugerahkannya, maka berbeda dalam cara kita menerimanya, berbeda dalam cara kita menggunakannya, dan kepada siapa kemuliaan ditujukan. Wow, ini luar biasa. Gak banyak pesan Tuhan yang pesan demi pesan yang kita terima, waktu saya menerimanya gak banyak, gak sering Tuhan menampakkan dirinya. Pada waktu Tuhan menyampaikan pesan ini, kalau ngomong gitu kayak mau nangis lagi. Waktu Tuhan menyampaikan pesan ini, Tuhan memberikannya kepada kita. Wow. Bukan cuma sekedar narasi, tapi ada sosok yang memberikan. Jadi kalau kita tahu dari mana itu berasal,
Dan siapa yang menganugerahkannya, maka mestinya berbeda dalam cara kita menerimanya, mengelolanya. Ya, dan kepada siapa kemuliaan itu diberikan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Oke, misalnya, ya saya nggak akan menjelaskan satu persatu tadi ya. Misalnya untuk mempermudah kita menangkapnya. Kalau sesuatu yang berharga yang Tuhan percayakan kepada kita, misalnya itu adalah sebuah karunia, sebuah gift dari Tuhan. Maka ada 3 respon biasanya yang seringkali terjadi. Ada 3 respon loh ya, tinggal kita pilih nih. Bukan kita pilih, kita jawab sendiri nih, kita responnya mana. Yang pertama, apabila gift itu dianggap sebagai hal yang biasa, maka gift itu akan menjadi biasa-biasa saja. Bahkan tidak akan pernah berfungsi dan tentunya akan semakin redup. Atau gini, dicampakkan begitu saja. Karena pada pertama responnya dianggap bahwa itu adalah hal biasa. Dan gak penting-penting amat. Maka gift yang berharga, sesuatu yang dahsyat dari surga, akhirnya menjadi biasa. Bahkan gak jadi apa-apa. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, apabila gift itu kemudian kita terima, dan kita responi sebagai sesuatu bawaan dari dalam diri kita. Lalu kita kembangkan karena merasa itu berkembang karena kemampuan diri kita. Dan tidak menyadari untuk kepentingan siapa. Maka kemuliaan biasanya ditujukan bagi diri kita. Betapa jago dan hebatnya aku. Dan ini mah lahir dari diri aku Pak. Dan aku yang ngembangin. Waktu aku kelola, kemuliaan kan buat aku. Meskipun gak diucapkan mungkin. Tapi ada respon yang ketiga. Apabila kita menerima dan sadar bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka kita akan menerimanya sebagai harta yang mahal. Kita akan mengembangkannya untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Dari 3 respon ini yang mana? Ya, jawab dalam hati. Nah ini baru satu contoh kan tentang kalau bicara soal gift atau karunia dari Tuhan. Nah namun kita bisa terapkan ya contoh-contoh yang dimaksud yang sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan. Contoh dengan prinsip respon yang tadi saya sampaikan. Nah itu kita bisa masukkan satu persatu itu dengan prinsip yang sama, prinsip respon yang sama. Ya, misalnya. Kalau yang Tuhan percayakan materi, nah responnya apakah itu? Kalau Tuhan percayakan jabatan seperti itu, nah masukkan. Ya. Kalau Tuhan percayakan jiwa, sama. Bagaimana respon yang muncul waktu Tuhan percayakan sesuatu yang berharga itu? Ya. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu bisa anggota keluarga. Jiwa itu adalah sesuatu yang berharga, katakan berharga. Suami kita, istri kita berharga enggak? Berharga. Anak-anak kita berharga enggak? Jiwa-jiwa yang lain yang kita layani berharga enggak? Berharga. Ya. Itu adalah salah satu dari hal-hal berharga yang Tuhan percayakan pada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain penjelasan yang pertama tentang apa yang Tuhan percayakan buat kita, ada satu pesan lagi ya melalui apa yang kita terima nih. Satu pesan lagi adalah gini. Tadi kita bahas apa yang Tuhan telah berikan. Apa yang telah Tuhan percayakan. Nah melalui pesannya ini ada satu hal. Bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru kepada saya Bapak Ibu dan Saudara. Katakan amin. Wow. Seperti apa nih Pak? Berupa apa Pak? Berupa apanya memang kita nggak tahu. Tetapi kalau kita baca perikop Matius 25 tentang talenta itu, di situ ada terkandung prinsip-prinsip kerajaan sorga. Jadi kalau kita tangkap prinsip itu, maka sebetulnya kurang lebih kita tahu sih apa yang akan Tuhan berikan. Nah ini PR nih, besok di Komsel. Ya. Jadi Komsel kita ini pertanyaannya pertanyaan yang berbobot. Katakan berbobot. Ya. Oke.
Itu satu hal. Oke, jadi kita langsung masuk ya. Jadi beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, yaitu sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita agar Tuhanlah yang dimuliakan, ya. Maka prinsip yang pertama adalah gini, pahami bahwa sesuatu yang kita terima sadari berasal dari sorga dan harus ditanggapi dengan cara yang layak pula. Ulangi. Pahami bahwa sesuatu yang kita terima sadari berasal dari sorga dan harus ditanggapi dengan cara yang layak pula. Yang jadi masalah kita tahu sih dari sorga, cuman ditanggapi dengan cara yang kurang layak. Tapi kali ini kita mau tangkap, ini prinsip kerajaan sorga. Sesuatu yang kita tahu itu berasal dari sorga, ya harus ditanggapi dengan cara yang layak. Matius 25 ayat 15-16. Nah, ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat, si Tuhan tadi. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Di sini katakan begitu dia terima, dia tahu ini adalah sesuatu yang bernilai. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya, oke. Satu hal yang menarik dari prinsip pemberian sang Tuhan kepada 3 hamba-hambanya ini adalah kata, kembali lagi ke ayat 15. Ada yang menarik, itu kata diberikannya. Di sini kan ditulis yang seorang diberikannya 5 talenta, yang 1 2, yang 1 1. Nah kata diberikannya, itu di dalam bahasa aslinya adalah didomi. Nah, kalau kita paham kata didomi ini, wow, ini luar biasa. Ya, didomi ini bukan sekedar pemberian biasa. Didomi ini bukan kayak guru di sekolahan, bukan kayak guru lagi di kelas. Tolong, ini dibagikan nih soal ulangan. Diedarkan ya. Misalnya diedarkan ceritanya. Nah, didomi ini bukan kayak begini. Udah, habis itu aja. Didomi itu bukan seperti itu. Diberikan. Bagi. Didomi itu artinya ternyata wow luar biasa. Didomi ini adalah seperti seorang kepala negara yang sedang berhalangan. Entahkah sedang sakit atau hendak mengadakan perjalanan jauh. Ya, memberikan surat wewenang penuh kepada wakilnya. Ya, atau kepada salah satu menterinya, di mana tanggung jawab yang diberikan itu adalah tanggung jawab besar yang akan mempengaruhi kondisi bangsa apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Wow, kalau kita paham makna didomi ini bukan sekedar so bagi-bagi. So, kamu 5, kamu 2, kamu 1. Ternyata adalah seperti seorang kepala negara yang lagi mempersembahkan tanggung jawab besar. Aku akan pergi jauh. Terima ini baik-baik. Laksanakan karena kondisi bangsa tergantung dengan cara engkau mengelolanya tanggung jawab tersebut. Itu didomi. Kata diberikannya. Wow. Jadi kata didomi ini adalah pemberian yang harus dipahami maksudnya. Baik oleh pihak pemberi maupun oleh pihak yang menerima. Untuk kepentingan si pemberi tanggung jawab. Jadi yang namanya materi, jiwa, jabatan, apapun, ya, gift, bakat dan kemampuan apapun. Waktu Tuhan kasih kita, Dia kasih sebagai sesuatu yang bernilai dan berharga. Yuk, kau terima dan kau bertanggung jawablah. Karena nasib bangsa tergantung daripada cara engkau mengelolanya. Wah, ternyata ini bukan sesuatu yang biasa. Arti kata didomi yang kedua adalah sebelah gini. Kalau Bapak Ibu Saudara cek arti kata didomi ada sekitar 20 arti dan wow dahsyat. Saya cuma ambil 2 aja. Pemberian yang diterima dengan sangat baik dan penuh care. Penuh kepercayaan dan disertai komitmen. Ini paling cocok memang disampaikan di rapat pengerja kan, tetapi enggak, ternyata kan karena banyak hal, bukan soal jabatan dalam pelayanan saja. Banyak hal yang Tuhan percayakan. Nah prinsip ini menjadi penggambaran yang sangat penting bagi kita.
Jika Tuhan mempercayakan apapun kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita mampu untuk melihatnya dengan benar seperti si hamba ke-1 dan hamba kedua yang menerima 5 talenta dan 2 talenta sebagai suatu bentuk penghormatan yang begitu besar yang Tuhan berikan, di mana sebetulnya kita sama sekali enggak layak untuk menerimanya, sebetulnya enggak layak. Ya. Maka kita akan dengan sangat berhati-hati menerima dan mengelolanya. Ataukah meresponi seperti hamba yang ketiga, yang malas dan jahat tadi, ya, yang menganggap, aduh Tuhan lagi bikin susah gue nih, gara-gara gue terima ini kok hidup gue jadi repot gitu. Tentunya mestinya enggak kita meresponi dengan seperti si hamba yang ketiga. Nah, satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita enggak perlu kita, katakan enggak perlu. Enggak perlu. Dia lagi mempercayakan sesuatu yang bernilai, yang berharga, dipercayakan kepada kita gitu. Sangat nggak layak. Ya. Jika kita diberikan kepercayaan, maka itu adalah anugerah. Nah, makanya ini anugerah bagi kita. Tuhan rela memakai kita, ya. Tuhan rela mempercayakan dalam tanda kutip hartanya kepada kita sekalian untuk kita kelola. Wow. Jadi kalau kalau Tuhan kita mempercayakan hanya untuk kepentingan kerajaan sorga semata, keuntungan kerajaan sorga semata, maka dia sebetulnya kan enggak mempercayakan itu kepada kita, percayakan aja kepada malaikat. Kalau semata-mata hanya untuk keuntungan dia, tapi kan enggak, dia punya maksud waktu dia mempercayakan itu kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Nah, hamba yang pertama menyadari banget, hamba yang pertama dan kedua itu menyadari sekali, ya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan mereka. Itu yang mendorong mereka benar-benar menjalankannya dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh tanggung jawab, ya. Mereka tidak mempermasalahkan berapa besar. Jadi antara si hamba yang terima 5 talenta dan 2 talenta kan gak pernah kan ada kesirikan di situ. Kenapa? Buat mereka gini, aduh dipercayakan sedikit pun udah begitu luar biasa. Maka hamba yang terima 2 juga, aduh Tuhan siapakah aku terima 2 talenta. Maka hamba yang terima 5, aduh Tuhan siapakah aku kok aku terima 5 talenta. Jadi udah gak ada, kok 5 gitu. Udah gak ada kayak gitu, udah gak kepikiran kayak begitu. Karena saking buat dia nih, setengah talenta aja misalnya. Wow, aduh Tuhan siapakah aku. Apalagi dikasih 5 dan 2 gitu, gambarannya seperti itu. Ya. Fakta bahwa Tuhan mereka rela memberikan kepercayaan besar itu. Dan ini yang jadi kekuatan mereka. Tuhan udah percayakan loh. Yuk kita jalankan dengan baik-baik gitu. Atas kesadaran itulah mereka menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan mereka kembangkan. Ya, kita saat ini Bapak Ibu Saudara diizinkan hidup seperti hambanya tadi. Dipercayakan. Seberapa talenta masing-masing mungkin berbeda. Karena pertimbangannya menurut kesanggupannya. Ya, wow, sesuatu yang dahsyat. Ya. Nah, saat ini di dalam hidup kita, Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, ini makna yang pertama dari pesan Tuhan. Tuhan lagi udah memberikan sesuatu yang bernilai dan berharga kepada saya, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita perjuangkan dengan apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan dapat benar-benar kita jalankan dengan segenap hati. Ya, oke. Sang Tuhan sebetulnya, poin pertama ini saya mau tutup dengan ini. Sang Tuhan itu sebetulnya tahu kondisi dan kesanggupan masing-masing hambanya. Ya kan? Kan ditulis juga di Alkitab. Dia kasih 5, kasih 2, kasih 1 karena menurut kesanggupannya. Sekarang pertanyaannya, apakah hamba-hambanya tahu kesanggupan mereka masing-masing? Tahu nggak kira-kira? Sebetulnya si hambanya nggak tahu kesanggupan masing-masing. Makanya pemberian 5, 2, dan 1 itu diberikan atas pertimbangan si tuannya karena tahu masing-masing, oh ini kasih 5, ini kasih 2, ini kasih tahu. Tapi si hamba-hamba ini nggak tahu kesanggupan mereka. Nah tuannya tuh Tuhan mau si hamba-hamba ini menyadari, yuk kemampuannya ini, dengan cara apa? Memberikan tanggung jawab. Si hamba yang terima 1 talenta pun dia nggak tahu kesanggupan dia seperti apa. Makanya dia baru tahu waktu dia dipercayakan 1 talenta. Seperti yang saya pernah sampaikan, Ahok kan pernah bilang kalau you pengen tahu seseorang
karakternya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Yuk kasih dia jabatan, yuk kasih dia percayakan sesuatu, yuk kasih dia tanggung jawab, maka dia baru tahu. Waktu dia dipercayakan itu sanggup gak dia kelola. Akhirnya kan yang 5 talenta menyadari, wah siapakah aku kok aku bisa menghasilkan 5 talenta kembali. Yang 2 talenta baru menyadari, waduh siapakah aku bisa mengelola yang 2 ini. Yang 1, Tuhan jahat. Gitu. Akhirnya dia baru tahu kualitasnya, ya dikasih 1 aja gak bisa gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, pahami bahwa sesuatu yang kita terima itu berasal dari sorga dan harus ditanggapi dengan cara yang layak pula. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, pahami bahwa pada waktu kita membagikan apa yang kita terima dari Tuhan, ya pada waktu kita membagikan kan harus dikembangkan kan. Pahami bahwa pada waktu kita membagikan apa yang kita terima dari Tuhan, kita juga membagikan kemuliaannya, hanya huruf besar N-nya. Pahami bahwa waktu kita membagikan apa yang kita terima dari Tuhan, kita juga membagikan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan loh. Seringkali yang seringkali terjadi ada kegagalan. Bisa sih membagikannya, tetapi dengan porsi kemuliaan siapa? Seringkali yang terjadi kita membagikannya untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, tapi di sini poin ini diingatkan waktu kita mengembangkannya dan membagikan, kita juga sedang membagikan kemuliaannya. Matius 25 ayat 20 bilang begini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Gak ada kebanggaan yang dapat kita alami selain mempersembahkan hasil yang terbaik dari apa yang telah dipercayakan oleh orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Makanya kalau kita baca keseluruhannya kan ayat 19 kan tuannya pulang. Waktu tuannya pulang, hamba ini langsung datang memberikan laporan. Ya, katanya, makanya di sini ada katanya, Tuan 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia lagi mempersembahkan sebuah pencapaian. Ada tanggung jawab yang Tuanku percayakan, ini hasilnya. Ini kayaknya udah mau cepat-cepat kasih laporan. Nah, di poin 1 tadi kita sempat dengar bahwa makna didomi adalah pemberian yang harus dipahami maksudnya dengan baik. Baik oleh si penerima maupun si pemberi, ya yang pasti si pemberi tahu ya. Pemberian yang harus dipahami maksudnya dengan baik oleh pihak pemberi maupun yang menerima untuk kepentingan si pemberi tanggung jawab. Nah, prinsipnya kita pegang ya. Kalau contoh hamba yang dipercayakan talenta oleh tuannya itu berupa uang, maka kita ngelihatnya kan mudah kan. Tadi dikasih 5 talenta, ya entah uang, entah harta, katakanlah sesuatu yang bisa dihitung. Dikasih 5, dia kelola, dia dapat 5, dan dia persembahkan. Ini loh Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Nah, tapi tadi di awal kan kita udah dengar bahwa yang dikatakan talenta adalah sesuatu yang berharga dan bernilai itu enggak selalu bentuknya materi. Bentuknya bisa seperti tadi kan, gift, bakat dan kemampuan. Atau juga bahkan termasuk jiwa. Ya, termasuk jabatan di dalam pelayanan. Ya. Nah, itu mengembangkannya tuh gimana? Bisa, kalau tadi kan yang materi kan dari 5 jadi 5, 2 jadi 2. Nah, kalau yang nggak bisa dihitung tuh mengembangkannya gimana? Nah, apabila contohnya bukan uang, maka prinsipnya tetap sama. Ya, memang harus dikelola dan dikembangkan. Kalau itu berupa sesuatu yang nggak bisa dihitung, maka kita juga harus bisa melipat gandakannya. Gimana caranya? Ya, kita kembangkan dan lipat gandakan sehingga yang tadinya hanya kita sendiri yang menikmati. Waktu kita kelola dan kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, maka pasangan kita pun bisa menikmatinya. Maka anak-anak kita pun bisa menikmatinya. Maka orang lain pun bisa menikmatinya dengan kadar yang sama. Artinya mereka waktu menikmati, wow, betapa Yesus dahsyat. Tetapi yang seringkali terjadi, betul sih kita bisa share, kita bisa bagikan sama orang lain. Tapi ada penurunan.
ada penurunan standar. Nah ini harus diingatkan juga kepada setiap kita. Penurunan standar itu juga di Alkitab, di beberapa kisah juga pernah terjadi. Ya, di kisah yang lain, di dalam tema yang lain, misalnya saya lagi mau menjelaskan tentang adanya penurunan standar, adalah gini. Ada seorang yang berutang kepada raja sekian besar. Karena dia nggak bisa mengembalikannya, maka sang raja kemudian membebaskan. Wow, dahsyat ya. Sama ini seperti kita diampuni sama Tuhan. Nah kemudian ketika si hamba yang diampuni utangnya sama sang raja itu, waktu dia pulang, dia ketemu sama orang yang pinjam duit sama dia. Kemudian orang itu bilang, bayar nggak lo? Lu bayar nggak lo? Nah itu ada penurunan standar. Ya. Apa yang dia terima dari Tuhan, waktu dia perlakukan kepada orang lain, standarnya standar diri sendiri. Nah itu ada penurunan standar. Oke, sekarang kembali kepada yang talenta tadi. Sesuatu yang berharga yang kita terima, yang tadi kali ini contohnya bukan materi. Sesuatu yang kita terima dan kita sadar itu pemberian dari Tuhan. Wow, dahsyat. Waktu kita kembangkan dan kita kelola, kita bisa membagikannya sama orang lain. Pastikan bahwa kita turut membagikan kemuliaan Tuhan. Bukan, itu kan aku loh. Itu kan aku pinter. Kita lagi kasih kemuliaan kita. Makanya ada satu quote ya. Quote-nya bilang begini. When we share His presence, waktu kita membagikan kado-kado atau hadiah, ya, dengan sesama, we are also sharing His presence. Waktu kita membagikan kado atau gift atau karunia atau present hadiah kepada sesama, pastikan itu di dalamnya ada God's presence, ada hadirat Tuhan. Ini hanya bisa disampaikan dalam bahasa Inggris. Waktu kita share the presence to others, pastikan God's presence ada di situ. Jadi waktu kita kembangkan dan kita bisa bagikan, pastikan kita membagikannya dengan di dalamnya ada kemuliaan bagi Tuhan, bukan buat kita. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Kadang-kadang kita suka curi. Kadang-kadang ada orang percaya yang suka curi-curi kemuliaan. Ya. Saya bisa mengemas pesan Tuhan ini menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan orang akan kagum, wow dahsyat Pak Ishak. Enggak, saya akan coba bagikan biasanya di dalam bentuk pengajaran. Dan semua itu datang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita tangkap dua prinsip ini, atau nanti dibagikan sama yang lain, prinsip-prinsip yang lain. Waktu kita mengelola apa yang dipercayakan ini, maka tadi di awal saya sudah sampaikan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang gak kalah dahsyatnya. Itu yang Tuhan katakan lewat pesannya ini. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam.